Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Sirat dan jalannya Dajjal. Beragama mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil. Di Jawa agama disebut ageman atau pakaian yang pakaiannya diri manusia atau bajunya diri manusia. Yang disebut diri adalah jasmani dan rohani. Yang di jasmani disebut syariat meliputi tarekat atau torekoh. Yang di rohani disebut hakikat meliputi ma'rifat atau disebut iman Islam. Surat Fatihah ayat ke-6 dan ke-7, itulah tujuan orang yang beragama dengan benar dan tepat. Juga berarti di setiap zaman selalu ada yang membelokkan ajaran para nabinya, atau mereka-mereka yang memilih jalan yang sesat dan menyesatkan umatnya Nabi. Kalau di zamannya Nabi Musa, Samiri membelokkan tauhid yang diajarkan Nabi Musa. Samiri yang disebut sebagai Dajjal di zamannya Nabi Musa. Bergesernya tauhid yang diajarkan para nabi hampir serupa dan sama. Para umatnya beranggapan bahwa ruh dan ruh atau roh-roh yang dianggap Tuhannya, entah ruhnya siapa saja atau roh yang dipatungkan, tidak terkecuali pada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW pun banyak yang sama dengan tauhid agama tetangga yang telah menyelisihi dengan tauhid yang diajarkan nabinya mereka masing-masing. Semua nabi beragama Islam karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil. Hanya saja cara penyebutannya mungkin berbeda-beda, akan tetapi satu yang dimaksudnya. Seperti yang di Jawa ada istilah saudara papat limo pancer, dan di sana ada istilah dewa dewi. Keduanya itu bagian dari diri manusia. Lima pancer dan dewa yang berkepala empat atau dewa Brahman, satu gambaran ruhnya manusia yang ingin selalu sujud atau menghadap kepada Tuhannya. Itu pun setelah terbuka tirai penghijabnya, dan yang mempunyai wenang yang mutlak membuka tirai penghijab itu hanya Tuhan pencipta semua dalil. Bila ada orang yang beranggapan dapat menjadikan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke orang lain dan memakai mahar, itu hanya para penjual agama. Mereka berarti masih buta dengan zatnya Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang beranggapan setelah yang diajarkan banyak umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang beranggapan selain yang diajarkan beliau dianggap bukan ajaran Islam, dan dikira yang disebut Islam itu syariat yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sesungguhnya yang disebut Islam itu iman kepada Tuhan pencipta semua dalil. Kalau tidak demikian berarti di dalam kekafirannya dirinya sendiri, atau yang disebut non-muslim.
Banyak umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang ingkar seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan titik-titik di atas titik-titik, dan ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik, atau yang sebaliknya yang digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah atau yang disebut bertauhid bermata sebelah. Yang demikian golongannya menjadi nama agamanya, dan kelak di akhirat tidak akan mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena iman Islam itu menjadi pintunya surga. Bahkan mereka di zaman ini atau zaman sekarang ini menjadi musuhnya umat Islam yang di dalam jalan yang lurus dan benar, atau yang disebut ahlu sunnah wal jamaah, yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Tuhan pencipta semua dalil. Mereka juga menjadi ahli fitnah berjamaah atau memusuhi umat Islam. Kiamat dimulai dari Mekah itu pun sudah terjadi. Di sana yang mayoritas tidak lagi percaya dengan seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beranggapan Tuhan pencipta semua dalil hanya setinggi Nabi Adam saja. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Kalau Tuhannya hanya seperti Nabi Adam itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kebesaran Tuhan pencipta semua dalil. Para guru mengkiaskan langit bumi seisinya hanya bagai sebutir pasir di dalam lautan bila dibandingkan dengan kebesaran zatnya Tuhan atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kalian anggap dirimu menyatu dengan Tuhan. Yang demikian mereka hanya buta dengan dirinya sendiri, juga buta dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global ayat ketuhanan ada dua sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan titik-titik di atas titik-titik dan Tuhan dekat titik-titik. Keduanya wajib ditakwil atau dikias, karena maha atas dan maha dekat atau maha menyatu tidak disebutkan di 90 asmanya sifatnya. Yang ada maha tinggi, maha besar, dan seterusnya. Semuanya maha sempurna. Bila tidak demikian berarti bukan Tuhan pencipta semua alam semesta. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalam.